Salam bagi kita semua. Kami menyampaikan salam dari para pendeta dan para halado kepada semua jemaat AKBP Stoyo dimanapun berada. Kita akan memasuki ibadah minggu kita saat ini, Minggu 17 Mei 2020 di Minggu Rogate, khotbah, doa, ucapan syukur. Karena itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah minggu kita. Kita bersaat teduh dengan sikap berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Yesus pimpinlah kami semuanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Biarlah kami pun iman yang teguh, oleh surga dan luar, tapi tetap ikut jalan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu sekarang dapat kami berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita di minggu ini, yang terambil dari Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain dari kasih sayang dan kebenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Allah
hanya untuk kebaikanku. Marilah kita membaca secara responsoria epistel di minggu ini yang terambil dari Lukas 18 dari ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat, marilah kita membaca Warta Jemaat lewat WA Group yang dibagikan kepada kita. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Tuhan tiap jam ku mengenalimu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di minggu Rogate ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 17 mulai dari ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Dan Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik khotbah kita minggu ini doa ucapan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Daud telah bermaksud untuk membangun bait suci, mendirikan rumah Tuhan. Bahkan
dia membuat persediaan yang diperlukan untuk pembangunan bait suci itu. Akan tetapi ketika dia mengetahui oleh Nabi Nathan bahwa bukan dia yang disetujui oleh Allah mendirikan bait suci, itu lantas tidak membuat dia menjadi kecewa kepada Allah. Dan kalau kita baca di 1 Tawarik 28 ayat 3, di situ Daud sendiri yang berkata, kenapa dia tidak disetujui Allah mendirikan bait suci itu. Dikatakan di situ, karena Daud seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Saudara-saudara, mendengar jawaban itu, saya katakan sekali lagi, Daud tidak kecewa kepada Allah. Dia tetap fokus kepada kebaikan-kebaikan dan berkat Tuhan yang telah dia terima dan keluarganya di dalam kehidupannya. Daud berfokus pada apa yang akan dilakukan oleh Allah dan bukan pada apa yang tidak dapat dilakukannya. Ia tetap mengucap syukur. Bahkan dia tetap mengutamakan Tuhan dengan pergi berdoa ke kemah suci atau ke kemah pertemuan. Dia datang ke tempat itu untuk berdoa, dan di dalam doanya dia mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia terima, berkat-berkat Tuhan yang dia terima, bahkan yang telah diterimanya, dan juga yang akan diterima pada waktu yang akan datang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini kita melihat ada beberapa hal yang diketengahkan di dalam doanya. Yang pertama adalah Daud mensyukuri pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan yang dia terima di dalam hidupnya, dia rasa itu tidak pantas. Dia merasa tidak layak menerimanya. Sampai Daud mengatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, siapakah aku ini Tuhan? Dan siapakah keluargaku sampai Tuhan memberkati kami sejauh ini, sampai membuat aku seperti ini? Saudara-saudara, ketika saya merenungkan perkataan itu, saya teringat dengan sebuah lagu yang berjudul Kasih Setiamu. Mungkin kita ada yang tahu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Saudara-saudara, Daud merasa berkat Tuhan yang dia terima itu sangat luar biasa. Bahkan melebihi apa yang dia harapkan dalam hidupnya. Karena Tuhan masih akan menambahkan berkat-berkatnya lagi kepada Daud dan keturunannya. Pemberian Tuhan yang dia terima, pemberian Tuhan yang diterima oleh Daud mendorong dia, menggerakkan hidupnya untuk mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bukan itu saja, saudara-saudaraku. Pemberian Tuhan itu membuat Daud semakin ingin memuliakan Tuhan sebagai ucapan terima kasihnya, sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sejenak, yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, dengan mudah kita menerimanya. Tanpa peduli siapa yang memberinya. Tanpa bertanya, kenapa saya bisa mendapatkan hal ini? Tanpa bertanya, layakkah aku? Pantaskah aku
mendapatkan hal ini? Padahal saya belum melakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Atau maaf, kita mengatakan dengan sedikit arogan, wajar dong saya mendapatkan ini. Toh saya sudah berusaha, saya sudah berjuang, saya sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiranku. Dan kemudian ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di tengah-tengah kehidupan kita, kita justru menyalahkan Tuhan. Karena kita merasa Tuhan telah membiarkan kita mengalami masalah itu. Saudara-saudara, hal itu bisa saja terjadi pada diri seseorang ketika menerima pemberian Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan dalam nats yang sudah kita baca tadi, kita belajar dari Daud bahwa berkat Tuhan yang dia terima itu membuat dia ingat akan Tuhan. Berkat Tuhan yang dia telah terima itu membuat dia ingat siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Pantaskah aku? Layakkah aku menerima ini? Berkat Tuhan yang dia telah terima di tengah-tengah kehidupannya justru membuat dia ingin supaya semakin memuliakan Tuhan. Justru dia ingin bersaksi kepada orang lain, memberitahukan segala perkara besar dan kebaikan Tuhan yang telah dia alami. Kedua, di dalam doanya kita melihat dalam firman ini, Daud itu mengagungkan Tuhan Allahnya Israel. Dikatakannya Allah Israel itu tidak ada bandingannya. Allah Israel itu tidak bisa disejajarkan dengan ilah-ilah yang lain. Tidak ada yang seperti Allahnya Israel. Di dalam pengagungannya dan penghormatannya terhadap Tuhan Allah, kita melihat dalam firman ini, Daud menyaksikan Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Tuhan Allah yang membuat Israel menjadi umat Allah untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, di dalam doanya, Daud juga meminta dua permohonan kepada Tuhan. Permohonan pertama, agar Tuhan Allah meneguhkan janji yang telah Allah ucapkan. Atas pemilihan Allah terhadap keluarga dan keturunannya untuk menjadi raja atas Israel. Dan dalam membangun bait Allah. Permohonan yang kedua, Daud memohon Allah memberkatinya dan keluarganya. Supaya dapat tetap setia di hadapan Tuhan. Karena kesetiaan kepada Tuhan adalah kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita kembali kepada topik khotbah kita di minggu ini. Doa ucapan syukur. Itu artinya di dalam doa Daud itu bersyukur menyatakan kebaikan Tuhan. Kita tahu saudara-saudara, doa itu bukanlah sekedar kewajiban. Doa itu bukanlah sekedar panggilan. Doa itu bukanlah sekedar undangan. Doa merupakan kebutuhan kita. Seperti kita membutuhkan udara untuk hidup jasmani kita. Begitu juga kita membutuhkan doa untuk hidup rohani kita. Tidak salah kalau dikatakan doa adalah napas orang Kristen. Tanpa napas, tubuh jasmani kita akan mati. Tanpa doa, tubuh rohani kita akan kering dan mati pula. Maka kalau kita merasa hidup ini hampa, kalau kita merasa hidup ini kosong, maaf saudara-saudara, jangan-jangan kita memang kurang berdoa. Karena itu berdoalah. Percayakan seluruh pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buatmu. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini
tidak selalu apa yang kita inginkan terjadi ataupun terpenuhi dalam kehidupan kita. Hal itu bisa saja membuat seseorang mengeluh, bisa saja membuat seseorang marah atau bahkan sedih dalam kehidupannya. Akan tetapi kita tidak bisa terus hidup dalam keluh kesah, tidak bisa terus hidup dalam amarah, tidak bisa terus hidup dalam kesedihan. Agar tetap Anda dan saya dapat hidup dan tetap beraktivitas dengan baik, maka kita perlu mengucap syukur. Ucapan syukur akan membantu Anda dan saya untuk tidak merasa khawatir tentang berbagai hal di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai manusia, tentu wajar jika kita merasa ragu. Wajar jika Anda memiliki kekhawatiran. Namun sebagai anak Allah, Allah tidak mau kita terus fokus pada kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup kita. Kita perlu belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Allah dengan berserah kepadanya di dalam doa kita. Oleh karena itu kita perlu untuk berdoa, kita perlu untuk mengucap syukur. Saudara-saudaraku, rasa syukur itu menjadi satu paket yang tak terpisahkan dari doa. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kolose 4 ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mengucap syukur membantu kita untuk tetap menjaga hati, tetap fokus kepada Tuhan. Mengucap syukur akan membantu kita untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang negatif dan membantu kita untuk mengakui betapa Tuhan itu berdaulat di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi jangan salah juga saudara-saudara, mengucap syukur itu juga membantu kita untuk menjaga kesehatan kita. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Lieberg. Dia seorang ahli syaraf, neurolog. Dia meneliti tentang bahaya stres dalam hubungannya dengan kesehatan. Ketika seseorang mengalami stres, dikatakannya maka tubuh orang itu akan menghasilkan hormon kortisol. Hormon kortisol ini saudara-saudara bisa menyebabkan daya tahan tubuh Anda menurun. Sebaliknya, ketika seseorang itu mengalami rasa senang, dia merasa gembira, dia merasa bersuka cita, dia merasa hidupnya penuh dengan rasa syukur, maka kelenjar hormon dalam tubuhnya akan menghasilkan zat endorfin, akan menghasilkan zat serotonin, dan menghasilkan zat melatonin. Ketika zat itu dibutuhkan otak untuk membuat seseorang itu merasa rileks, merasa nyaman dan tenang, membuat daya tahan tubuh Anda, daya tahan tubuh kita akan kuat. Saudara-saudara yang terkasih, dari penelitian dan fakta tersebut, sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan sudah memberi cara yang alami kepada manusia bagaimana dia supaya bahagia, merasa nyaman dan tenang, yaitu dengan cara bersuka cita dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi kita melihat, maaf saudara-saudara, namun manusia melakukan hal yang sebaliknya. Manusia memilih stres. Hidupnya dalam amarah, kebencian,
bahkan dikuasai oleh kepahitan hati, sehingga menyebabkan dirinya semakin tambah susah dan bisa saja juga jatuh kepada berbagai penyakit. Memang tidak mudah mengucap syukur ketika kita berada dalam kesusahan. Tidak mudah mengucap syukur ketika Anda mengalami penderitaan, ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, bahkan ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi percayalah saudara-saudaraku, di balik semua peristiwa yang kita alami itu, ada hikmah Tuhan yang mau kita lihat. Bahwa ada yang mau Tuhan katakan di balik peristiwa yang kita alami itu. Tuhan mau melihat sampai sejauh mana kita bergantung kepadanya. Tuhan mau melihat sampai sejauh mana kesetiaanku dan ketaatanku kepada Tuhan. Saudara-saudara, hidup adalah pilihan. Masalah hidup tidak bisa ditolak. Namun kita bisa memilih untuk mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Ada kalanya kita harus mengalami masa-masa yang menyesakkan, masa-masa yang memahitkan hati. Meski demikian, saudara-saudara, buatlah keputusan dalam hidupmu untuk selalu bersuka cita dan bersyukur dalam segala keadaan. Dalam situasi yang paling berat sekalipun, saudara-saudara, kita akan bisa tetap merasa damai, merasa nyaman, karena kita memutuskan untuk bersyukur kepada Tuhan. Sukacita yang datang dari Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Itu yang membuat kita bersyukur dalam segala perkara. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang remaja yang merasa kecewa dan dia merasa sedih. Dan bahkan dia di dalam hidupnya sudah bersungut-sungut dan berpikiran negatif atau mengeluh. Apa yang dia keluhkan? Dia mengeluhkan dia tidak bisa mengganti sepatunya yang lama, yang sudah rusak, supaya dia memiliki sepatu yang baru. Dan perasaannya selalu tidak damai. Sampai-sampai pada esok harinya, di suatu pagi, ketika dia berjalan-jalan keluar dari rumahnya, di tengah jalan dia melihat ada orang yang duduk di kursi roda. Maaf, dia cacat kakinya. Sambil di kursi roda itu, dia gerakkan kursi roda itu. Dia mengatakan, koran, koran. Siapa yang mau beli koran? Yang duduk di kursi roda itu, yang cacat kakinya itu, dia lihat tetap semangat. Ketika remaja itu melihat hal itu, dia pun tersadar bahwa ternyata rupanya masih ada yang lebih susah dari dia. Sehingga ketika itu dia lihat, dia pun mulai sejak saat itu selalu mensyukuri apa yang ada pada dia. Dan dia juga, saudara-saudaraku, merasa telah bersalah dalam hidupnya, sehingga dia pun di dalam kehidupannya tidak lagi mau untuk mengeluh, tetapi dia juga selalu berdoa kepada Tuhan untuk mensyukuri apa yang dia dapatkan dan yang dia miliki di tengah-tengah kehidupannya. Dia berdoa, berterima kasih, dan bersyukur. Saudara-saudara, kita tidak bisa menolak badai hidup, tapi kita bisa memilih apakah kita akan mengeluh ataukah kita akan bersyukur. Firman Tuhan ini mengajak Anda dan saya, berdoalah dan bersyukurlah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami.
supaya kami berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan. Karena ternyata bersyukur itu juga menambah kesehatan tubuh kami, membuat daya tahan tubuh kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Ingatkanlah kami selalu ya Tuhan, supaya kami selalu berdoa, supaya kami selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan dan bahkan pergumulan kami. Ya Tuhan, kalau kami mendengar dari Bapak Yuryanto, juru bicara penanganan COVID-19, yang mengatakan bahwa kunci keberhasilan pengendalian COVID-19 terletak pada kepatuhan dan kedisiplinan oleh seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan pembatasan dan protokol kesehatan COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah. Tapi sebagai orang percaya juga, kami harus mengatakan di dalam hidup dan iman kami, di samping itu juga kami harus mengandalkan Tuhan dengan berdoa. Karena kami tahu, apalah usaha dan perjuangan kami tanpa anugerah, tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, jagailah kami, jagailah jemaat-Mu, jemaat HKBP Sutoyo semuanya. Jagai juga Tuhan bangsa kami, agar Engkau melindungi kami Tuhan, di dalam kehidupan dan pergumulan kami, dan juga dalam kesusahan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan, agar Engkau juga Tuhan memberkati pemimpin Presiden Bapak Jokowi bersama dengan jajarannya, supaya beliau dan para jajarannya diberikan kekuatan dan kesehatan dan hikmat untuk melakukan yang terbaik, agar kami segera bisa melewati badai virus corona COVID-19 ini. Tolong juga Tuhan, berikanlah kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, agar mereka segera mendapatkan vaksin untuk COVID-19 ini. Karena itu, bekerjalah Engkau Tuhan atas hidup mereka. Berikan petunjuk-Mu Tuhan, supaya mereka mendapatkan obat yang tepat untuk COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan, mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, lansia, janda dan duda, para lado, pendeta dan keluarga. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, dan tolonglah kami Tuhan. Kalau ada yang sakit siapapun mereka Tuhan, sembuhkan dan jamahlah Tuhan. Kalau ada yang lemah, kuatkanlah Tuhan. Kalau ada yang sedih, hiburkanlah mereka Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memelihara kehidupan jemaat-Mu semuanya dan kami Tuhan, supaya kami boleh tetap bertahan dan menang karena kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Amen.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat hari Minggu.